dalam keterpaduan mereka antara pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat itu kompak, solid. Nah, itu beda dengan di Maluku. Kita tidak solid, tidak satu suara. Siapa yang paling bertanggung jawab untuk stadion ini? Saudara, Maluku Bicara menyapa Anda. Beragam peristiwa yang terjadi di seputar Maluku yang layak diperbincangkan dan diketahui publik. Maluku Bicara bersama saya, Edwin Lohenapesi. Saudara, Maluku adalah merupakan daerah yang memasok pemain-pemain bertalenta di tim nasional. Namun hal ini bertolak belakang dengan fasilitas yang disiapkan. Salah satunya adalah lapangan sepak bola. Mandala Remaja yang berlokasi di Karangpanjang, Ambon. Dulunya merupakan salah satu kebanggaan orang Maluku dan merupakan salah satu lapangan yang cukup handal di Indonesia Timur. Namun semuanya hanyalah tinggal kenangan. Apa sebenarnya yang salah? Apakah para atlet ataukah stakeholder yang harus bertanggung jawab? Saya Lohenapesi di Maluku Bicara. Saudara, saat ini saya sudah berada di lapangan Mandala Remaja Karangpanjang, Ambon. Cukup miris jika Anda melihat di sekeliling saya sudah terbengkalai. Namun hal ini berbanding terbalik dengan atlet-atlet kita yang mampu berbicara di event nasional bahkan internasional. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbicara dengan salah satu pengamat olahraga. Beliau juga adalah salah satu jurnalis senior yang cukup kritis di bidang olahraga. Ikuti saya. Halo Bung Roni. Halo, selamat. Apa kabar? Siang. Baik. Baik. Kelihatan cerah hari ini ya. Siap. Bu Rodi, ini saat kita berada di lapangan Mandala Karangpanjang, Remaja Karangpanjang, Ambon, dan melihat situasi yang ada memang cukup miris. Anda melihat ini seperti apa? Apakah ini kesalahan atlet kita atau stakeholder kita yang memang harus membenahi ini? Ya, ini sebenarnya kesalahan kolektif. Ya. Terutama sikap acuh tak acuh dari pemerintah daerah. Ya. Kan dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional itu kan jelas bahwa ada 3 tungku dalam pembangunan olahraga, itu pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha. Yang terjadi di Maluku saat ini adalah kurang ada koordinasi, bahkan beda konflik kepentingan antara pemangku kepentingan olahraga dan pemerintah daerah. Nah, terkait kita lihat kan stadion ini kalau dibangun itu kalau tidak salah itu tahun 70-an akhir atau 80-an awal. Itu pada saat multi event Irama Suka. Ya kan, Irian, Maluku, Sulawesi, Kalimantan. Nah, stadion ini kalau dikategorikan stadion yang cukup bagus pada saat itu di Indonesia Timur, bisa dikategorikan seperti itu karena saya sudah punya pengalaman beberapa kali liput di daerah lain, misalnya di Sulawesi Selatan ada Stadion Mato Angin, di Sulawesi Utara atau Manado itu Stadion Kelabat, di Maluku Utara Stadion Kiraha, lalu di Kota Mobagu itu Gelora Ambang. Saya melihat bahwa Stadion Mandala Remaja ini masih boleh dibilang stadion yang cukup megah. Cuma mungkin soal kurang perhatian dari pemerintah daerah. Saya pengurus KONI tahun 2008-2013 itu kan pada saat rapat tahunan KONI itu 2010-2011 itu sempat diputuskan swastanisasi terkait dengan stadion ini. Jadi sistem pembagian hasil itu 70-30 untuk pihak swasta dan 30% itu untuk pemerintah daerah, tapi dia juga tidak jalan. Tidak jalan karena stadion ini kan juga banyak perlengkapannya sudah rusak. Coba lihat rumput juga sudah mulai tumbuh, lalu gravernya juga sudah rusak, drainasenya juga sudah tertutup di beberapa tempat, bahkan juga tidak ada pengecatan dan ada beberapa bagian tembok yang juga sudah ambruk pada saat karena tidak ada perhatian. Nah, kita juga miris sebenarnya sebagai pemerhati pengamat olahraga Maluku. Saya miris karena terkesan pemerintah daerah ini tidak punya konsep tidak punya konsep bagaimana membangun olahraga di tengah gudang atlet kita gudang potensi atlet kita. Oleh karena itu semestinya kita sekarang ini perlu belajar banyak dari Maluku Utara. Maluku Utara sudah berhasil meloloskan tim di divisi
atau liga pertama, liga utama ya di Indonesia itu Liga 1 Maluku United. Oke. Ya, padahal mereka itu pecahan dari Provinsi Maluku ya, sebagai provinsi induk. Kita perlu belajar dari Maluku Utara bagaimana kemudian dalam keterpaduan mereka antara pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat itu kompak, solid. Nah, itu beda dengan di Maluku. Kita tidak solid, tidak satu suara. Ya kan, usulan-usulan tentang peraturan daerah olahraga juga tidak jalan karena saya lihat juga DPRD juga banyak kurang memahami konsep pembinaan olahraga. Ya kan, jadi tidak ada keterpaduan. Akademisi yang paham olahraga juga banyak tidak dilibatkan dalam pembicaraan mengenai bagaimana kemudian pemeliharaan infrastruktur olahraga di Maluku, khususnya di Ambon. Nah, ini yang saya lihat bahwa semua masih berjalan sendiri-sendiri dengan kepentingan masing-masing. Pemerintah daerah masih terfokus pada bagaimana merawat fasilitas-fasilitas, tapi tidak ada konsep bagaimana mengembangkan PAD, meningkatkan PAD dengan pemanfaatan fasilitas-fasilitas olahraga. Siapa yang paling bertanggung jawab untuk stadion ini? Yang mesti bertanggung jawab ya pemerintah daerah, karena ini masih di bawah Biro Perlengkapan. Kan lucu juga kalau kemudian, lucu juga ya kalau orang mau kemudian pakai stadion ini harus berurusan dengan Biro Perlengkapan. Kadang aspek birokratif itu menyebabkan juga masyarakat jenuh karena harus minta izin sana, minta izin sini. Padahal kan kita tahu di Ambon ini kan sudah sempit, lapangan Merdeka juga tidak bisa dijadikan tempat untuk bermain bola sama seperti dulu, ya kan? Oleh karena itu satu-satunya lapangan yang masih layak lah ini stadion. Ini. Beberapa lapangan juga sudah dibangun ini rumah-rumah minimais, pusat-pusat perbelanjaan, bahkan mungkin juga Indomaret dan sebagainya. Itu kan menjadi kendala kenapa kemudian pemerintah daerah menurut saya kurang peduli olahraga di Maluku. Harapan Anda? Harapan saya adalah semestinya masyarakat juga mesti punya gerakan dalam tanda kutip setiap saat harus tetap mengkritik pemerintah daerah, harus setiap saat mengkritik daerah. Jangan hanya masyarakat bikin TikTok, bikin podcast, bikin tapi tidak ada yang berani mengkritisi pemerintah daerah. Kita malu kalau kemudian kita pergi sama-sama dengan kontingen Maluku di satu tempat itu, atlet kita itu sudah malu, sudah jatuh secara mental jika kita lihat perhatian daerah-daerah lain terhadap atlet mereka. Seperti itu. Jadi yang harus disalahkan juga pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif, menurut saya mereka yang paling bertanggung jawab. Karena itu ya kalau pilih wakil rakyat, minimal harus wakil rakyat yang benar-benar juga peduli pada pembinaan olahraga. Jangan hanya mereka berupaya untuk menjaga konstituen, tapi dari aspek olahraga juga mereka tidak perhatian. Kan olahraga ini salah satu aspek yang mengangkat pride ya daerah Maluku di event-event nasional bahkan internasional. Tidak ada event lain kecuali event olahraga, itu bendera daerah dia berkibar bersama-sama dengan bendera negara. Itu ceritanya. Jadi ya kita miris kalau saya lihat stadion ini stadion megalo, tapi dia bisa dibiarkan terlantar seperti ini, kita miris. Dan kalau kita lihat memang sudah sekian puluh tahun ya ini terbengkalai. Memang ada perhatian sih dari waktu zaman Pak Karel ada perhatian rehabilitasi stadion, tapi juga tidak menyeluruh karena stadion ini juga direhab kan juga dalam beberapa pertandingan itu kan juga masyarakat yang tidak membeli karcis juga bisa masuk. Minimal stadion ini harus direnovasi dan itu hanya bisa dilakukan oleh pihak ketiga. Tidak bisa pemerintah daerah. Kalau hanya mengharapkan APBD tidak bisa. Harus ada keterbukaan pemerintah daerah untuk menghadirkan dunia usaha untuk membangun stadion ini. Dan itu butuh keterpaduan pihak eksekutif dan legislatif harus kompak. Kalau kita bisa memulai dari sesuatu yang menurut saya itu belum terlambat. Ya kan? Baik, terima kasih Bung Roni. Saya mengucapkan terima kasih. Dan saudara, itulah perbincangan saya dengan Bung Roni, salah satu jurnalis senior yang cukup serius untuk mengamati olahraga. Dari Stadion Mandala, Karangpanjang, Ambon, saya Toleran Pesi untuk Maluku Bicara. Salam olahraga. Jangan lupa nonton terus berita-berita menarik lainnya hanya di channel YouTube N25 News, Facebook N25news.id, dan website www.n25news.id. Sampai jumpa.